Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Meskipun King Sui berhasil mengalahkan Paman Zheng Xuan dalam satu gerakan, tidak perlu membunuhnya karena mereka tidak benar-benar saling bermusuhan. Bahkan jika dia sedikit tidak sopan secara lisan, King Sui tidak terlalu mempermasalahkannya. Setidaknya, King Sui cukup murah hati untuk mentolerir tindakan seperti itu. Baik King Sui dan lawannya telah menyinggung satu sama lain secara lisan, tetapi ada satu hal yang benar untuk semua, kekuatan berbicara untuk segalanya. Itu adalah pelanggaran selama seseorang tidak menunjukkan rasa hormat kepada prajurit yang lebih kuat. Karena King Sui adalah yang lebih kuat, itu akan secara alami dianggap sebagai lawannya yang tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Meskipun Paman Zheng Xuan mungkin bukan yang paling kuat di klannya, dia masih dianggap sebagai salah satu dari 5 teratas di klan. Jika tidak, dia tidak akan berani berdiri saat ini untuk menyuarakan pendapatnya. Apalagi sampai sekarang, kepala klan Zheng saat ini sebenarnya adalah Paman Zheng Xuan, Zheng Xichang. Saat ini, orang-orang dari klan Zheng benar-benar diam. Mereka semua sangat terkejut. Zheng Xuan dan Zheng Babai tidak ada pengecualian. Nenek dari klan Zheng seperti ayam yang tersedak. Dia tidak berani menggumamkan satu kata pun saat dia melihat semuanya dengan tidak percaya. Biasanya, orang-orang dari klan bangsawan akan memiliki rasa hormat yang sangat kuat terhadap klan mereka sendiri. Mereka sering melihat klan mereka sendiri sebagai orang yang kuat dan bermartabat. Misalnya, orang-orang dari klan Zheng, karena wanita tertentu dan orang-orang tertentu dengan kekuatan yang dapat diabaikan tidak dapat berinteraksi dengan orang yang lebih kuat, mereka bahkan mungkin mulai berpikir bahwa klan mereka adalah yang terkuat di seluruh benua. Mereka tidak bisa disalahkan untuk itu. Bagaimanapun, benua Phoenix Menari adalah daratan yang sangat luas. Zheng Clan tidak dapat disangkal keberadaannya yang paling kuat di sekitar area tersebut. Ditambah bahwa mereka dihormati oleh orang lain di sekitar mereka, perasaan kagum dari orang lain setiap kali klan Zheng disebutkan tanpa sadar membangun kesombongan mereka. Tapi sekarang, kepala klan, keberadaan absolut dikalahkan dalam satu gerakan oleh seorang anak muda. Dia langsung menderita luka dalam. Kepala Zheng Clan jatuh ke lantai seperti badut. Zheng Xichang adalah kepala klan Zheng. Zheng Xuan bukanlah putranya, meskipun dia berharap dia akan menjadi, namun, dia tidak memiliki anak, yang memang mengejutkan King Sui. Meskipun memiliki begitu banyak wanita, tidak satupun dari mereka yang berhasil melahirkan seorang putra yang dapat mengasuhnya. Saat dia terus tumbuh lebih kuat, dia tidak lagi subur. Tanpa pertanyaan, Zheng Xuan pasti akan mengambil alih klan Zheng di masa depan. Zheng Xichang yang tidak punya anak juga tidak menunjukkan prasangka apapun padanya. Baginya, Zheng Xuan seperti anaknya sendiri. Zheng Xuan juga menghormati pamannya. Namun, Zheng Xichang sedikit sombong, meskipun benar bahwa dia memiliki aset untuk bertindak seperti ini melintasi benua Phoenix Menari. Selain itu, dia selalu ingin Zheng Xuan menikah dengan kekuatan yang sangat besar. Salah satu yang mungkin lebih kuat dari klan Zheng, sehingga mereka dapat membantu meningkatkan kekuatan klan mereka. Ini tidak sepenuhnya tidak mungkin karena Zheng Xuan pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Ia memiliki kondisi dan potensi untuk melakukannya, oleh karena itu bukan tidak mungkin hal tersebut dapat terjadi. Namun, mereka tidak dapat menemukan klan yang memenuhi persyaratannya di sini. Mungkin ada klan seperti mereka yang tersembunyi dengan baik dari dunia, tapi karena mereka seperti yang disebutkan di atas, tersembunyi dengan baik, tidak mudah untuk melacak mereka. Jadi, karena mereka telah menyembunyikan diri mereka dari dunia, mereka pasti tidak akan ikut campur dalam urusan duniawi. Namun hari ini,
dia benar-benar dikalahkan oleh seorang anak muda, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu apakah itu kejutan atau kegagalan. Pria ini adalah saudara dari pacar Zheng Xuan, bukankah pria ini adalah tipe orang yang dia cari dengan lampion menyala? Jika bocah ini menunjukkan kekuatannya sejak awal, dia tidak akan mengatakan hal-hal buruk seperti itu. Zheng Xichang merasa malu, tetapi di saat yang sama, dia juga tampak dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Dia tahu bahwa King Sui telah menahannya. Ini berarti bahwa mungkin masih ada kesempatan baginya untuk menebus situasi. Dengan ini, itu tidak bisa lebih baik. Baiklah, kenapa kita masih di sini? Pergi dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Zheng Xichang dengan cepat membubarkan orang-orang di sekitarnya. Namun, Zheng Babai, Zheng Shizhen dan Zheng Xuan tetap tinggal. Selain mereka, ada juga seorang wanita yang tetap tinggal. Wanita ini telah merawat tubuhnya dengan baik. Dia memiliki wajah dewasa dan tampak sangat murah hati. Dia adalah wanita yang sangat bermartabat. Meskipun wajahnya mungkin tidak menua secepat usianya yang sebenarnya, hanya dengan satu tampilan, orang dapat mengatakan bahwa dia memiliki kedewasaan yang dibangun di atas usianya. Sekarang, King Sui juga tahu bahwa dia adalah ibu Zheng Xuan. Dia adalah wanita yang lembut dengan hanya kultivasi yang layak. Suaminya adalah Zheng Shizhen. Pasangan itu sebenarnya tidak terlalu suka berlatih seni bela diri. Meskipun begitu, mereka masih prajurit di Martial Saint dan Martial Emperor. Tidak semua orang dari klan aristokrat bisa mencapai alam dewa semu. Baik Zheng Xichang dan Zheng Babai dari klan Zheng memiliki kekuatan yang layak. Zheng Xuan juga seperti monster di dalam klan Zheng, meskipun usianya masih muda, dia sudah sangat kuat. Ada juga ahli lainnya. Bagaimanapun, Pak Tua Zheng bukan satu-satunya orang di generasinya, dia juga memiliki saudara kandung dan cucu mereka sendiri. Ada juga kerabat lain yang mungkin tidak memiliki nama keluarga Zheng tetapi selama ini menjadi anggota klan Zheng. Pak Tua Zheng tidak keluar. Namun, jauh di lubuk hatinya, King Sui menyadari bahwa kakek tua itu pasti telah melihat segalanya. Sangat mungkin bahwa dia mungkin tidak ingin terlibat dalam hal-hal di sini, dia juga tidak merasa perlu untuk melakukannya. Untuk seseorang pada usianya dan pada tingkat kultivasinya, apakah masih ada sesuatu yang belum dia lihat? Ini hanya masalah apakah dia menginginkannya atau tidak. Dia meninggalkan semuanya di sini untuk para junior. Padahal, dia sudah cukup puas dengan generasi mudanya. Dibandingkan dengan mayoritas klan lain, klan Zheng sudah bisa dihitung sebagai salah satu yang beruntung. Mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki penerus untuk mengambil alih klan. Jadi, jika aku mengingatnya dengan benar, kamu adalah King Sui. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi, saya adalah Zheng Xichang, kepala klan dari klan Zheng. Selamat datang di klan kami. Zheng Xichang mengungkapkan senyum pahit saat dia berbicara. King Sui tidak bisa menahan diri dan tertawa. Tampaknya Zheng Xichang benar-benar mewarisi sikap orang tuanya. Dia juga memiliki wajah yang cukup tebal. Seperti kata pepatah, mereka yang melakukan hal-hal besar seharusnya tidak menahan diri. Cara lain untuk mengatakannya adalah, mereka yang melakukan hal-hal hebat tidak boleh terlalu peduli dengan wajah mereka. Senang bertemu denganmu, Kepala Zheng Clan. Sekarang King Sui telah mengalahkannya, dia merasa jauh lebih tidak kesal. Selain itu, King Sui adalah tipe orang yang akan membalas dengan tepat apa yang dilakukan orang itu padanya. Jika seseorang tidak menghormatinya, dia juga tidak akan membiarkan orang itu tidak menghormatinya sesuka hatinya. Mengapa tidak semua datang dan duduk di ruangan saya? Kakak, tidak baik membiarkan tamu kita tetap di luar. Zheng Babai melanjutkan dan berkata dengan nada hangat setelah King Sui selesai berbicara. Kelompok tersebut menetap di salah satu ruangan yang terletak di pojok halaman belakang. Kamar-kamar di sini bukan untuk ditinggali orang. Ventilasi yang baik dan juga sangat cerah. Di dalamnya ada beberapa kursi dan meja kayu sederhana dan tanpa hiasan. Itu tidak benar-benar dibuat menjadi terlalu mewah,
sebaliknya, itu memberi orang perasaan antik. Orang bisa menemukan kenyamanan hanya dengan melihatnya. Pada saat ini, Zheng Xuan memperkenalkan orang tuanya ke Qing Sui. Demikian pula, Qing Sui juga menyapa keduanya dengan status junior. Ini menyebabkan Zheng Xichang benar-benar terkejut, sepertinya bocah ini tidak sekasar itu. Mereka juga berbicara dengan sangat lembut dan rendah hati. Meski begitu, mereka tetap tidak memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka berasal dari latar belakang yang buruk. Ini adalah semacam temperamen yang unik. Aku yakin Little Xuan dan Little Bei berhubungan baik. Bagaimana menurut Anda jika Zheng Xichang menikmati tehnya dan berbicara perlahan? Kepala klan Zheng, aku tidak di sini hari ini untuk membicarakan masalah ini. Little Bei tidak perlu khawatir untuk tidak menikah. Aku juga tidak perlu mendatangimu untuk melamar pernikahan. Qing Clan tidak perlu berhubungan dengan klan manapun melalui pernikahan. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Qing Sui tersenyum dan berkata dengan nada santai. Ya, saya memang bertindak gegabah. Saya akan membiarkan anak-anak muda menyelesaikan masalah mereka sendiri. Di masa depan, izinkan saya mengunjungi Anda. Zheng Xichang sekarang bertingkah sangat rendah hati. Yang lain dari klan Zheng tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kepala klan mereka dikalahkan seperti itu. Zheng Xuan pertama kali melihat Qing Sui sebelum mengalihkan pandangannya ke sesama anggota klannya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi tepat pada saat dia akan membuka mulutnya, Qing Sui menyela, Zheng Xuan, datang mencariku besok. Masih ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan hari ini. Baiklah, saudara Qing Sui. Melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya hari ini, Qing Sui berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Zheng Xichang dan yang lainnya juga mengirim Qing Sui secara pribadi. Masalah yang melibatkan klan Zheng bisa dikatakan sudah diselesaikan. Adapun apakah klan Zheng benar-benar menyinggung kekuatan apapun dan dipaksa untuk pindah dari tempat mereka seharusnya berada, Qing Sui merasa tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. Selanjutnya, dengan Zheng Xuan di sana, Qing Sui percaya bahwa klan Zheng akan dapat berdiri sendiri. Jika semuanya berjalan lancar, Qing Bei akan menemukan dirinya di rumah yang cukup layak. Ketika Qing Sui kembali ke Qing Clan, dia sudah bisa melihat Qing Bei menunggunya di depan pintu masuk. Ketika dia melihat Qing Sui, dia dengan senang hati berpegangan pada lengan Qing Sui, "Saudara Sui, apakah kamu mengkhawatirkan Zheng Xuan?" Qing Sui tersenyum dan bertanya. Qing Bei tersipu dan enggan mengakuinya, tidak. Meski telah dewasa, jauh di lubuk hatinya, dia masih seperti seorang gadis. Dia akan tetap jatuh cinta saat bertemu dengan seseorang yang dia sukai. Di mata Qing Sui, Qing Bei selalu anak nakal. Baru sekarang ketika dia mulai menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah dewasa. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan, itu mungkin lebih baik dari yang Anda pikirkan. Qing Sui menghibur Qing Bei sebelum dia mulai memperbaiki beberapa pil obat. Dia berhasil mengumpulkan semua bahan yang tertulis pada resep pil peluang yang disiapkan oleh Yuan Shu. Oleh karena itu, sudah waktunya dia memperbaikinya. Selama ini, Qing Sui merasa bahwa dia harus meningkatkan kekuatan klan Qing. Namun, tepat pada saat ini, seseorang dari klan Qing kembali. Qing Sui tercengang saat dia melihat siapa itu. Luan Luan. Sudah lama sekali sejak terakhir dia melihat putrinya. Dia mengenakan pakaian putih. Dia terlihat luar biasa, itu dibuat oleh semacam aura bangga dan menyendiri. Di wajahnya ada senyum yang tidak jelas. Dia telah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Yang mengejutkan Qing Sui adalah kekuatan putrinya. Tingkat dewa ke-7. Dia memang bocah yang menentang surga. Pada saat ini, Luan Luan melihat Qing Sui dan segera mengungkapkan ekspresi terkejut, "Ayah." Setelah itu, dia segera muncul di sebelah Qing Sui dan memeluk leher Qing Sui seperti beruang koala. Aura murah hati dan menyendiri dari sebelumnya segera menghilang dan sebaliknya,
dia sekarang seperti gadis kecil yang dimanjakan. King Sui memeluk Luan Luan dan dengan senang hati berbalik, "Bocah kecil, kamu kembali." "Iya, ayah, kapan kamu kembali?" Tidak lama kemudian, semua orang dari King Clan keluar. Ketika semua orang mengobrol, King Sui terkejut mengetahui bahwa Luan Luan pernah berada di benua Haohan. Selanjutnya, dia juga memegang status di sana. Dia adalah wakil penguasa istana dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara. King Sui sangat terkejut karenanya. Namun, saat dia memikirkannya lebih dalam, itu tidak terlalu mengejutkan mengingat fisik yang kuat yang dimiliki Luan Luan. Tapi dia masih penasaran seperti apa tempat Istana Abadi Dunia Bawah Utara itu. Berapa banyak wakil penguasa istana yang mereka miliki? Apakah berkat kekuatan Luan Luan saat ini dia berhasil menjadi wakil tuan istana? Atau apakah sekte itu menyukai potensi Luan Luan? Meskipun pada saat ini, kekuatan Luan Luan berada di tingkat ketujuh awal ketuhanan, King Sui menyadari bahwa bahkan seorang pejuang di tingkat ketujuh dari keilahian tidak akan dapat memiliki banyak keuntungan darinya dalam pertempuran. Bagaimanapun, fitur terkuatnya terletak pada sejumlah besar binatang buas yang dia miliki. Kemampuan penjinak binatang Luan Luan jelas tidak kalah sedikit pun dengan jalan ilahi macan putih milik Ye Huang Guwu. Namun, itu tidak berarti bahwa kemampuannya telah jauh melampaui macan putih. Itu bukanlah perbandingan yang dibuat dengan baik. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa jalan ilahi macan putih adalah teknik bela diri tingkat ilahi. Ye Huang Guwu adalah satu-satunya orang yang mampu mengembangkan teknik bela diri yang bermutasi ini. Luan Luan juga tidak menahan diri dan mengatakan cukup banyak hal tentang Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Tidak ada batasan dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara baginya untuk membicarakan beberapa situasi mereka. Namun, tentu saja, beberapa topik sensitif juga dilarang untuk diungkapkan. Setelah beberapa diskusi, King Sui juga memahami lebih banyak tentang Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Ada total 5 wakil penguasa istana, yang dapat dianggap sebagai jumlah yang tepat. Istana Abadi juga memiliki kekuatan yang layak. Itu karena kekuatan Luan Luan dianggap yang paling lemah di antara 5 tuan istana. Alasan mengapa dia bisa mengambil posisi itu adalah karena binatang iblisnya. Dia memiliki banyak jenis binatang iblis yang bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Hal lain tentang Luan Luan adalah dia masih sangat muda. Hanya orang bodoh yang tidak ingin menjadi jenius seperti dia. Lokasi Istana Abadi Dunia Bawah Utara terletak lebih dalam di benua Haohan. Lebih dalam dari kota Linhai dan Gunung Suci. Sedemikian rupa sehingga King Sui merasa itu mungkin telah memasuki wilayah dunia 9 benua sejati. "Ayah, ada beberapa hal di sini yang tidak saya ketahui. Ayah, mengingat Anda adalah orang yang berpengalaman dan berpengetahuan, mengapa tidak melihatnya?" Luan Luan mengeluarkan setumpuk barang dan meletakkannya di atas meja di ruang tamu. King Sui tertegun saat dia melihat barang-barang di atas meja. Ada cukup banyak batu dan beberapa miniatur menara. Ya, beberapa menara yang dia kenal, mereka tampak hampir sama dengan pagoda harta karun takdir surgawi pari. Batu-batu itu, sebaliknya, mengandung energi spiritual yang luar biasa di dalamnya. Ini memang kejutan bagi King Sui. Di antara kemampuan King Sui, dia memiliki satu yang disebut formasi jimat ukir. Sebenarnya, ini adalah salah satu variasi senjata pemurnian. Senjata pemurnian dapat dibagi menjadi peralatan pemurnian atau senjata sihir pemurnian. Peralatan pemurnian hanyalah cara lain untuk menggambarkan penempaan, ini terutama berfokus pada pakaian dan sepatu bot. Di sisi lain, refining magic weapons mungkin termasuk kalung, gelang, dan sebagainya. Di masa lalu, King Sui telah menempanya sebelumnya. Namun, dia lebih mengandalkan kemampuan tempanya. Mengenai penyulingan senjata sihir, ada jangkauan yang luas untuk itu, misalnya, cincin interspatial, gelang atau kalung, sampai batas tertentu, senjata sihir penyulingan lebih kuat daripada menempa, misalnya, pedang terbang. Sebenarnya,
King Sui selalu bersemangat tentang hal-hal semacam ini. Sayangnya, dia belum menemukan bahan yang bagus untuk itu. Kemampuan pedang terbang benar-benar hebat karena kecepatan dan kekuatan ofensifnya yang menakutkan. King Sui mengamati batu-batu di atas meja. Akan agak sulit baginya untuk menempa pedang terbang dengan ini. Apalagi dia juga kekurangan banyak bahan yang dibutuhkan untuk memalsukannya. Tapi benda-benda ini bisa digunakan untuk menempa beberapa alat pertahanan bagi orang-orang dari klan King. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak ada, dia tidak perlu terlalu khawatir. Selanjutnya, King Sui melihat keempat menara miniatur. Orang biasa tidak akan tahu untuk apa menara ini dan bagaimana mereka bisa membuatnya mengenali pemiliknya, tetapi King Sui berbeda, dia bisa tahu apa itu hanya dengan satu pandangan. Keempatnya adalah pagoda harta karun takdir surgawi. King Sui tidak tahu dari mana menara kecil surgawi ini berasal. Saat dia melihat keempat menara miniatur, salah satunya meningkatkan kekuatan pengguna dengan menggandakan jumlah kekuatan yang mereka lepaskan. Namun, itu hanya meningkatkan kekuatan yang dikeluarkan oleh pengguna secara pribadi. Efek ini juga akan menumpuk jika pengguna dilengkapi dengan senjata. Namun, itu tidak meningkatkan kekuatan jurus pembunuh atau teknik surgawi. Ada satu lagi pagoda yang sangat mirip dengan Paraying, tapi lebih baik. Selain memiliki efek pagoda harta karun takdir surgawi, itu juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan ofensif mentah pengguna hingga setengahnya. Dua lainnya pada dasarnya sama. Itu membantu meningkatkan vitalitas dan daya tahan seseorang. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan hidup mereka juga akan meningkat 2 kali lipat. King Sui mengamati Paraying yang juga membantu meningkatkan kekuatan pengguna hingga setengahnya. Akhirnya, King Sui menyerahkannya kepada Luan agar ia mengenali pemiliknya. Salah satu pagoda berharga yang meningkatkan ketahanan dan kekuatan hidup diserahkan kepada Ye Huang Guwu. Itu secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan jalan ilahi macan putih. Dalam hal ini tidak menekankan pada kekuatan harimau, tetapi lebih pada keberlanjutan. Ketika sampai pada barang bagus, dia harus memberikannya kepada orang yang cocok untuk menggunakannya. Kalau tidak, itu akan membuang-buang senjata yang bagus. Misalnya, jika pagoda harta karun takdir surgawi pari diberikan kepada mereka yang berkultivasi rendah, efeknya akan diabaikan. Meski itu masih bisa membatalkan kerusakan yang disebabkan oleh lawan dengan kekuatan serupa. Namun, King Sui juga memiliki beberapa metode alternatif di lengan bajunya. Misalnya, dia bisa menyempurnakan senjata dengan bebatuan tersebut. Dengan membiarkan beberapa prajurit yang lebih lemah menggunakannya, itu mungkin memiliki efek yang lebih baik daripada pagoda harta karun takdir surgawi pari. Demikian pula, jika pejuang yang kuat menggunakannya, itu mungkin hanya dapat memberikan bantuan yang dapat diabaikan kepada mereka. Sekarang, King Sui sangat senang dengan hal-hal yang bisa dia perbaiki. Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan kekuatan beberapa orang di klannya. King Sui, di sisi lain, menggunakan pagoda harta karun yang meningkatkan kekuatan ofensifnya. King Sui menamai pagoda harta karun itu sebagai pagoda harta karun takdir surgawi. Dengan melakukan itu, King Sui mencapai kekuatan yang bernilai 4 miliar Dao Force. Satu-satunya downside adalah bahwa itu tidak meningkatkan kekuatan ofensif dari serangan Paragon dan Gunung 9 Benua. Namun demikian, King Sui masih puas dengannya. Adapun pagoda harta karun daya tahan yang tersisa, King Sui menyimpannya di wilayahnya. Tidak ada kandidat yang cocok untuk menggunakannya saat ini. Luan sangat senang setelah diakui sebagai pemilik dari pagoda harta karun takdir surgawi. Dia tidak pernah menyangka bahwa menara sekecil itu dapat membawa begitu banyak kekuatan. King Sui tahu bahwa King Yu dan yang lainnya benar-benar iri padanya. Sebelum ini, dia telah menjalankan fungsinya dengan mereka. King Sui tersenyum saat melihat ekspresi mereka. Baiklah, tidak perlu seperti itu. Memang, benda ini mungkin bagus, tapi bisa atau tidaknya seseorang memanfaatkan kekuatannya juga tergantung orang yang menggunakannya.
Jumlah kekuatan yang ditingkatkan terkait dengan kekuatan pengguna. Dengan kata lain, semakin kuat si pembawa, semakin besar efeknya. Jika orang biasa menggunakannya, efek yang ditarik di atasnya akan dapat diabaikan. Kami tahu, kami benar-benar iri pada Luan-Luan. Saudara King Sui, tidak bisakah kita melakukan itu? King Yu terkekeh dan berkata. King Sui mengulurkan tangannya dan menepuk kepala King Yu. Sampai sekarang, semua laki-laki dari generasinya sudah menikah dan memiliki anak sendiri. King Bei adalah satu-satunya orang yang tersisa, tetapi jika semuanya berjalan sesuai rencana, tidak akan lama sampai dia juga menikah. Begitu dia melakukannya, itu berarti bahwa setiap orang dari generasinya telah membentuk keluarga mereka sendiri. Tentu, Anda bisa iri semau Anda. Biar aku membuatkanmu beberapa hal nanti. Bagi Anda semua, hal-hal ini mungkin jauh lebih baik daripada menara. King Sui tersenyum dan berkata, Saudara King Sui, saya juga ingin beberapa. King Yu berkata dengan cepat. King Sui segera kembali ke alam dan mulai memurnikan beberapa jenis barang. Dia pertama kali memalsukannya sebelum memurnikannya melalui cara khusus atau dengan primordial flame. Ini semua dalam kemampuan King Sui. Teknik penguatan kuno adalah variasi dari teknik Dao. Di satu sisi, King Sui dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka yang mempraktikkan Dao. Kalung dan liontin giok, gelang dan ornamen giok, siapapun yang menyukainya akan bebas mengambilnya. King Sui benar. Untuk beberapa prajurit berlevel rendah dari King Clan, mendapatkan barang yang dia buat akan lebih baik daripada menara kecil. Hanya setelah King Sui selesai menempa semua barang, apakah dia menyadari bahwa hasilnya di luar ekspektasinya? Mereka mungkin lebih baik dari yang dia pikirkan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan kekuatannya, atau hanya karena bahan yang dia gunakan. Kedua faktor tersebut entah bagaimana harus terkait dengannya. Hal-hal ini tersedia untuk siapa saja dengan kekuatan di bawah level Kaisar Bela Diri. Untuk prajurit dengan kekuatan di bawah Kaisar Bela Diri tetapi di atas Saint Bela Diri, kemampuan keseluruhan mereka akan berlipat ganda. Mereka juga mampu menangkis serangan dari musuh. Untuk prajurit dengan kekuatan di bawah level Martial Science, kemampuan mereka akan berlipat ganda dan mereka dapat menangkis kerusakan hingga 2 kali kekuatan mereka sendiri. Efek pengenalan pemilik untuk senjata diperlukan untuk prajurit di level ini. Tingkat kekuatan yang berada di atas tingkat ilahi mungkin memiliki peluang untuk menghancurkan senjata ajaib. Senjata ajaib. King Sui tidak pernah berharap untuk memperbaiki beberapa senjata sihir, dia juga tidak tahu mengapa mereka bisa menyaingi menara kecil. Meskipun dia mengatakannya seperti itu, ciptaannya tampaknya lebih kuat daripada menara. Tentu saja, keunggulan ini hanya sampai batas tertentu. Misalnya, hanya kekuatan yang ditingkatkan dari senjata sihir yang lebih signifikan daripada menara kecil. Jadi, jika bukan karena keterbatasan, senjata sihir mungkin bisa melampaui menara kecil. Secara keseluruhan, prajurit Dewa Semu dan alam tingkat ilahi seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn di seluruh dunia 9 benua. Bahkan untuk Martial Emperor dan Martial Saint Warriors, hanya ada 1 dari 10.000 orang dengan tingkat kultivasi ini. Oleh karena itu, dari sini, dapat dilihat bahwa kreasi King Sui sangat berharga. Lagi pula, bahkan untuk klan aristokrat, hanya sebagian kecil dari prajurit yang bisa mencapai Dewa Semu atau bahkan alam tingkat ilahi. Jika kebetulan, ada lebih dari 10 prajurit dengan tingkat-tingkat dewa atau Dewa Semu dalam sebuah klan, klan itu pasti telah berdoa dengan sangat tulus kepada leluhur mereka. Dengan senjata sihir, pengguna pasti bisa membunuh musuh dengan level yang sama secara instan. Sebagai contoh, untuk prajurit di bawah level Martial Saint, peningkatan kekuatan 2 kali lipat dan kemampuan untuk menangkis kerusakan 2 kali lipat milik mereka, sudah cukup bagi mereka untuk tidak terkalahkan. 2 kali meningkatkan secara keseluruhan kecepatan, daya tahan,
Vitalitas dan kecakapan bertahan untuk prajurit di level yang sama, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibuat dengan angka belaka. 2 bulan di dalam dunia, King Sui berhasil menyempurnakan sekitar 50 dari mereka. Mereka sudah berada pada jumlah yang terlalu melimpah untuk orang-orang dari klan King. King Sui melihat semua senjata sihir ini. Sayangnya, dia tidak memiliki materi peningkatan yang layak. Jika tidak, bahkan dia sendiri mungkin bisa menggunakannya. Melihat masih ada waktu, King Sui segera mulai memperbaiki pil peluang. Pil peluang terlalu misterius, begitulah King Sui tahu bahwa itu pasti barang yang layak. King Sui memiliki harapan tinggi untuk pil ini. Dia tahu bahwa keberuntungan dibuat untuk mereka yang telah dipersiapkan dengan baik. Itu memperhitungkan faktor yang sangat penting, yaitu bakat bawaan dan kemampuan orang yang memakainya. Pil peluang, pada akhirnya, masih merupakan pil obat. King Sui tidak kekurangan orang-orang dengan bakat luar biasa di sekitarnya. Karenanya, baginya, pil peluang masih merupakan sesuatu yang penting. Gagal. King Sui melihat pil yang gagal itu dengan kaget. Sudah lama sejak terakhir kali dia mengalaminya. Selama resepnya benar dan dia berhasil mengumpulkan bahan dalam jumlah yang tepat, hampir seolah-olah dia tidak akan gagal. Tapi sekarang, dia jelas melakukannya, yang menyebabkan dia berhenti. Mungkinkah ada yang salah dengan resepnya? King Sui melihat resepnya. Dia percaya pada Yuan Shu. Karena dia bilang sudah selesai, dia pasti merasa tidak ada masalah dengan resepnya. Tiba-tiba, mata King Sui menjadi cerah. Dia mengeluarkan ramuan dan sekali lagi membersihkannya dengan ki spiritualnya. Setelah itu, dia mengeluarkan rumput ular emas. King Sui hampir melupakan rumput ular emas. Selain itu, dia selalu percaya pada kemampuannya untuk memperbaiki obat-obatan. Kali ini, mungkin karena King Sui membersihkan ramuan beberapa kali, atau menambahkan rumput ular emas, mengikuti suara yang jelas dan keras, King Sui tahu bahwa dia berhasil. Saat itu, King Sui meninggalkan cukup banyak rumput ular emas ke Yuan Shu. Dia ingat bahwa dia tidak berhasil memperbaikinya bahkan setelah beberapa kali mencoba. Dalam keadaan normal, Yuan Shu akan menambahkan rumput ular emas pada percobaan terakhirnya. Rumput ular emas hanya menggandakan tingkat keberhasilan. Jika di masa lalu, peluang penyulingan obat adalah 10%, 2 kali lipatnya menjadi 20%. King Sui benar-benar tidak bisa membantu tetapi memuji para alkemis atas tingkat keberhasilan mereka membuat pil itu. Memikirkan kembali semua pil obat yang layak yang mereka buat, berapa banyak jamu kualitas terbaik yang telah mereka buang untuk berhasil sekali. Itu adalah pil obat dengan ki ungu, hampir seukuran ibu jari, tembus cahaya dan berkilau. Ki spiritual yang melimpah bisa dirasakan memancar darinya. King Sui menyimpannya kembali ke botol giok yang biasanya dia gunakan. Kali ini, King Sui menyempurnakan 3 dari mereka. Meskipun mereka tidak dianggap banyak, mereka pasti tidak dianggap terlalu kecil. Ketika waktunya hampir habis, King Sui menghabiskan semua ramuan obat yang disiapkan Yuan Shu untuknya. Dia berhasil menghaluskan sekitar 30 dari mereka secara total, yang sudah terbilang cukup banyak. Setiap orang hanya bisa meminum 1 dari pil ini seumur hidup mereka. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak akan tergantung pada keberuntungan seseorang. Ketika dia keluar dari dunia nyata, itu pada saat minum teh sore. Mayoritas orang dari klan King semuanya berkultivasi. King Sui, di sisi lain, sedang menuju ke halaman tempat tinggal Hai Dongqing. Begitu dia memasuki halaman kecil, satu-satunya hal yang dia lihat adalah Hai Dongqing berdiri kosong di tepi kolam. Dia tidak memperhatikan King Sui ketika dia masuk. Dia hanya berbalik ketika King Sui berjalan ke arahnya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "King Sui, apa yang salah? Apakah ada yang Anda pikirkan?" King Sui memeluknya. King Sui tidak tahu mengapa, tetapi untuk beberapa alasan ketika dia melihat Hai Dongqing sekarang, dia akan merasa sedikit terluka. Dia terus merasa bahwa dia agak kesepian. "Tidak, aku hanya merindukanmu sedikit."
Terkadang, saya akan memikirkan Anda, tetapi saya tidak dapat melihat Anda. Hai Dongqing mengangkat kepalanya dan berkata. King Sui mencium hidungnya, aku juga merindukanmu. Terkadang, aku bahkan menyenangkan diriku sendiri dengan memikirkanmu. Hai Dongqing tersipu. Dia mengerti apa yang dia maksud. Faktanya, King Sui adalah orang yang mengajarinya segala sesuatu yang berhubungan dengan topik. Kadang-kadang, King Sui akan mengatakan beberapa hal vulgar untuk menggodanya, oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk memahaminya. Bajingan, ini tidak akan lama lagi. Setelah beberapa saat, setiap kali Anda memikirkan saya akan segera muncul di samping Anda. King Sui tersenyum dan berkata. King Sui tidak hanya mencoba memberinya harapan palsu. Bendera Dewa 5 Elemen King Sui hampir saja ditingkatkan. Setelah ditingkatkan, seharusnya memiliki lebih banyak kemampuan. Saat itu, dia mungkin bisa kembali ke rumah kapanpun dia mau. Di sini, coba pil peluang ini. King Sui mengeluarkan pil peluang yang baru saja dia perbaiki. Hei, apakah kamu berhasil memperbaikinya? Hai Dongqing bertanya dengan takjub. Tampaknya Hai Dongqing juga tahu tentang pil peluang. Yuan Shu pasti memberitahunya tentang resepnya. Ya, saya baru saja selesai memperbaikinya dan kemudian saya pikir saya mungkin ingin bertemu dengan Anda. Melihat kingerku sangat kesepian. Aku benar-benar ingin memakanmu setidaknya sekali setiap hari selama 2 hari ini. King Sui terkekeh. Diam, dasar anak nakal, ucap Hai Dongqing tersipu. Namun, dia masih mengambil pil peluang dari King Sui dan menelannya. Jauh di lubuk hatinya, King Sui agak khawatir. Hai Dongqing sangat kuat, dia juga salah satu wanita lukisan kecantikan. Dengan bantuan King Sui, dia juga berhasil mencapai tingkat ilahi level 6. Kesenjangan antara ranah ilahi tingkat 6 dan 7 sangat besar. Waktu yang dibutuhkan untuk naik juga akan lebih lama. Perbedaan antara kedua nilai itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan angka belaka. Selain itu, perbedaan antara tahap awal, tengah dan akhir dari tingkat ketujuh ketuhanan juga sangat besar. King Sui diam-diam merasakan perubahan Hai Dongqing. Meskipun Hai Dongqing mungkin memiliki fisik yang bagus, King Sui masih merasa khawatir. Bagaimanapun, pil itu hanya berfokus pada keberuntungan seseorang. Dia tidak yakin apakah itu benar-benar misterius. Tapi kemudian, fakta bahwa King Sui akan muncul di dunia 9 benua sudah cukup misterius. Aku merasakan sesuatu. King Sui bisa merasakan perubahan yang terjadi di dalam tubuh Hai Dongqing. Itu sangat sunyi, hampir seolah-olah tidak ada yang terjadi di luar. Jika bukan karena sense spiritual lincah King Sui, dia bahkan tidak akan bisa merasakannya. Hai Dongqing membuka matanya. King Sui agak bingung karena dia tidak tahu persis apa manfaat yang didapat Hai Dongqing. Hai Dongqing mengungkapkan senyuman tipis di wajahnya dan menatap King Sui. Bakat bawaan saya telah meningkat dan kekuatan saya sekarang 2 kali lipat dari sebelumnya. Ditambah, saya menerima kemampuan yang memungkinkan saya menyembunyikan kekuatan saya. Sekarang King Sui tahu mengapa dia tidak dapat mendeteksi kekuatannya, jadi itulah masalahnya. Kekuatan dan bakat bawaannya meningkat. Itu bahkan lebih baik daripada peningkatan kekuatan langsung. Ini seperti soal bilangan pokok, semakin besar angkanya, semakin besar pula hasil akhirnya. Semakin kecil bilangan pokoknya, semakin kecil perubahannya. Bakat bawaan seseorang sama seperti angka kardinal, itulah mengapa bakat bawaan memainkan faktor penting dalam kekuatan seseorang. Untuk jumlah kerja keras yang sama, seseorang dengan bakat bawaan yang lebih baik akan melampaui mereka yang berada di levelnya. Kekuatan Hai Dongqing menjadi 2 kali lipat. Namun, dia masih tidak bisa naik ke tingkat ke-7 tingkat ilahi. Dia bisa merasakan bahwa dia hampir sampai. Mungkin hanya masalah waktu sampai dia berhasil menerobos. King Sui, apakah kamu sudah menggunakannya? Apa yang kamu dapatkan? Hai Dongqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Belum. Hai Dongqing tertegun dan bertanya dengan hati-hati.
apakah kamu terlalu banyak menyempurnakannya? King Sui tahu apa yang dia pikirkan dan melanjutkan dengan berkata, tidak banyak, hanya cukup untuk digunakan keluarga. Hai Dongqing tersenyum, mengapa kamu tidak mengambilnya sekarang? Saya ingin tahu kemampuan apa yang akan Anda dapatkan. King Sui mengangguk, dia mengambilnya tanpa ragu-ragu. Perasaan menyegarkan yang tak terlukiskan mulai mengalir melalui setiap bagian tubuhnya seperti gelombang mata air yang jernih. Setelah itu, dia berhenti merasakan apapun untuk sesaat. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kenyamanan di seluruh tubuhnya. Dia menunggu lama, namun tidak ada satu reaksi pun. Sudah lebih lama dari waktu yang dibutuhkan Hai Dongqing untuk merasakan perubahan di tubuhnya. Jika bukan karena gelombang mata air jernih mengalir melalui tubuhnya, King Sui bahkan mungkin mulai bertanya-tanya apakah tidak ada efeknya. King Sui memandang Hai Dongqing, saya tidak menerima apa-apa. Bahkan King Sui sendiri sedikit tidak percaya ketika dia mengatakan ini. Namun, begitulah opportunity pills, sangat misterius. Seiring waktu berlalu, perasaan seperti musim semi yang jernih juga menghilang, dan King Sui belum merasakan perubahan apapun. Karena sudah seperti ini, tidak mungkin King Sui melarikan diri dari kebenaran bahwa dia tidak menerima manfaat dari pil peluang. Jika dia dengan paksa mendapatkan keuntungan, itu adalah dia sekarang bisa merasakan perasaan yang jelas dan menyegarkan di seluruh tubuhnya. Mungkin efeknya hanya akan terungkap di masa depan. Hai Dongqing mencoba menghibur King Sui. Tidak apa-apa, saya sudah menerima banyak manfaat. Pil peluang sangat bergantung pada keberuntungan seseorang. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi pada yang lain ketika mereka mengambilnya. Sebenarnya, King Sui merasa sedikit tertekan karenanya. Terlepas dari keberuntungannya yang menyedihkan, dia tidak terlalu sedih karena mendapatkan pagoda harta karun takdir surgawi saat kembali kali ini sudah merupakan kejutan besar baginya. King Sui membiarkan yang lain meminum pil peluang. Dia juga memberi ibunya dan King Yu senjata sihir yang bisa digunakan oleh mereka yang berada di bawah level Martial Emperor. Setelah menerima senjata sihir, King Yu dan yang lainnya sangat bahagia. Seperti yang dikatakan King Sui, ini semua adalah artefak ilahi bagi mereka. Kekuatannya bisa dikatakan telah sangat melampaui pagoda harta karun takdir surgawi. Setelah menerima senjata ajaib itu, kekuatan mereka ditingkatkan beberapa kali. Banyak dari mereka tahu bahwa sepanjang hidup mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai level kaisar bela diri. Namun demikian, benda-benda ini dapat dianggap sebagai artefak ilahi sepanjang hidup mereka. Kim Sun dan yang lainnya sudah menjadi pejuang di tingkat kaisar bela diri. Karenanya, hal-hal ini pada dasarnya tidak berguna bagi mereka. Namun, masing-masing masih membawa satu. Bagi para pejuang di tingkat kaisar bela diri, mereka masih berguna. Satu-satunya downside adalah peningkatan karena dikurangi menjadi 20%. Untuk prajurit di atas level kaisar bela diri, hal-hal ini pada dasarnya dapat dianggap tidak berguna. 20% dari keseluruhan kekuatan, 20% dari kemampuan untuk menangkis serangan musuh, terus terang, itu masih merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Bagaimanapun, senjata sihir yang melipat gandakan kekuatan dengan lipatan semuanya adalah senjata tingkat yang menantang surga. Setiap orang mengambil satu pil peluang. Sedangkan untuk anak-anak yang masih terlalu kecil, mereka dilarang untuk mengambilnya. Bagaimanapun, jumlah pil peluang sangat terbatas. Adapun senjata sihir yang dia perbaiki, semua orang termasuk anak-anak yang lebih muda juga diberikan satu. Karena ki spiritual pada senjata sihir dapat memelihara meridian mereka, manfaat yang dapat mereka peroleh darinya sangat signifikan. King Sui sudah puas dengan efek dari pil peluang. Kecuali dia yang tidak mendapatkan keuntungan apapun darinya, itu berhasil untuk orang lain. Bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi terendah juga mendapatkan bakatnya meningkat, meskipun itu tidak signifikan. Inilah perbedaan antara orang biasa dan jenius. Peningkatan bakat bawaan dapat dianggap sebagai salah satu hal paling langka yang dapat diterima seseorang.
Sampai saat ini, tidak ada yang mengangkat bakat bawaan seseorang dari orang normal ke tingkat jenius. Akupuntur King Sui, terlepas dari betapa menantang surga itu, juga tidak mampu mengubah keberuntungan seseorang. Peningkatan bakat bawaan seseorang juga tergantung pada bakat bawaan mereka sebelumnya. Semakin tidak signifikan sebelumnya, semakin sedikit dorongan yang akan diterimanya. Baik Hai Dongqing dan Ming Yue Glow menerima manfaat paling banyak. Mereka mendapatkan hasil yang sama. Orang-orang yang datang setelah mereka adalah Di Cheng dan Chang Hai Ming Yue. Luan Luan, di sisi lain, juga menerima dorongan dalam bakat bawaannya. Itu meningkat cukup banyak, tetapi untuk saat ini manfaat yang dia dapatkan tidak bisa dianggap hebat. Namun jika dilihat dalam jangka panjang, manfaat yang didapat Luan Luan bisa dibilang yang terbaik di antara semuanya. Karena Ibu King Sui, kakek dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak memiliki banyak bakat bawaan, mereka tidak menerimanya. Karena mereka telah mengambil Xiantian Golden Pellet sebelumnya, mereka tahu bahwa meminum Opportunity Pills tidak akan berarti apa-apa. Selain itu, jumlah pilnya sudah sedikit untuk semua orang, oleh karena itu, mereka lebih memilih menyerahkan kesempatan kepada yang lain. Setelah 3 hari, Zheng Xuan datang bersama orang tuanya dan Zheng Babai. Zheng Xichang juga datang. Dari sini, King Sui kurang lebih bisa mengetahui untuk apa mereka datang. Kali ini, King Sui tidak berdiri di depan. Sebaliknya, King Hai lah yang memimpin. Siapapun dapat dengan mudah mengetahui bahwa klan Zheng ada di sini untuk melamar pernikahan. King Hai adalah ayah King Bei, artinya dia yang paling berwenang untuk berbicara di sini. Saat itu, ketika King Sui baru saja kembali dari klan Zheng, Zheng Xuan datang menemuinya sekali. Bagaimanapun, King Sui mengendalikan darah Raja Iblisnya seperti yang dia lakukan dengan Tantai Lingyan. Meskipun dia adalah Demon Lord Inheritor, dia tidak memiliki jenis praktik korup. Tetapi karena ini, dia juga kehilangan keuntungan sebagai penguasa iblis untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Tapi ini juga hasil terbaik. Kecepatan yang lebih cepat tidak selalu berarti kualitas terbaik. Mereka yang mencapai segalanya dengan cepat seringkali menghasilkan fondasi yang tidak stabil. Sama seperti Zheng Xuan saat ini, dibutuhkan sekitar 10 atau bahkan 20 tahun untuk akhirnya menstabilkan kekuatan yang dia peroleh di masa lalu. Dan ini bahkan setelah King Sui membantunya. Jika tidak, dia akan mati pada akhirnya karena peningkatan kekuatan yang dramatis atau kesengsaraannya sendiri. Saat ini, Zheng Xuan memandang King Sui seperti dewa. Dia adalah sosok yang paling dia kagumi saat ini. Target kekagumannya telah bergeser dari lelaki tua itu dari klan Zheng ke dirinya. Kali ini, pernikahan antara King Bei dan Zheng Xuan akhirnya terjalin. Lebih lanjut, waktu mereka akan menikah diatur pada bulan ini. Masih ada setengah bulan lagi. Baik King Bei dan Zheng Xuan sudah tidak muda lagi, sudah waktunya untuk menikah satu sama lain. Selain itu juga karena King Sui ada di rumah. Dia adalah salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan. King Clan telah diam selama ini, namun mereka bahkan lebih kuat daripada Zheng Clan. Terutama setelah King Sui kembali. Bahkan sekarang, kekuatan King Clan sudah cukup untuk dibandingkan dengan Istana Abadi. Namun, itu hanya bisa dibandingkan dengan Istana Abadi di level terendah. Dengan bantuan dari Pagoda Harta Karun Takdir Surgawi, King Sui juga menjadi lebih kuat. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia belum mencapai tahap akhir dari tingkat ke-7 ketuhanan. Atau sebagai alternatif, karena 9 benua gunung, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai seorang pejuang pada tahap akhir dari tingkat ke-7 ketuhanan. Ye Huang Guwu dan para gadis juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan bantuan dari lukisan kecantikan misterius serta King Sui, mereka semua sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk menaklukkan area di sekitar mereka. King Sui tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir bahwa jika bukan karena wanita yang berada di sekitarnya selama ini, dia juga tidak akan bisa pergi begitu saja tanpa khawatir. Untuk saat ini,
tidak ada seorang pun di King Clan yang melangkah ke alam Dewa Semu. Lebih jauh, kecuali mereka menemukan semacam pertemuan ajaib, tidak akan ada harapan bagi mereka untuk memasuki alam Dewa Semu. Namun, anak-anak King Sui adalah cerita yang berbeda. Mereka semua memiliki bakat bawaan yang layak dan terikat untuk mencapai hal-hal hebat di masa depan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. King Sui menjalani keberadaan seperti dewa di King Clan. Para wanitanya kembali, bahkan Yuruyan dan Tantai Xuan hadir. Hari ini adalah hari ketika King Bei dan Zheng Xuan akan menikah. Klan Zheng adalah klan aristokrat, begitu pula klan King. Oleh karena itu, pesta pernikahan sangat meriah dan orang-orang dari kedua klan sangat rukun. Anak-anak muda dari kedua klan juga berkomunikasi satu sama lain. Bagaimanapun, mereka sudah bersaudara satu sama lain. Pesta pernikahan berlangsung dengan sangat baik. King Sui sangat bebas dan karenanya, dia mulai meminum anggurnya dan mengamati sekelilingnya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa damai. Hari ini, hampir semua orang dari klan King berada di kediaman klan Zheng. Bagaimanapun, King Clan adalah bagian dari pihak pengantin wanita. Orang-orang di meja King Sui adalah semua orang dari klan King. Itu adalah meja yang sangat besar. Selain itu adalah salah satu kursi prioritas. Saat hampir tengah hari, pesta pernikahan sudah setengah jalan. Upacara pernikahan pada dasarnya telah selesai. Setelah beberapa saat, orang-orang yang menghadiri jamuan makan itu akan mulai pergi satu demi satu. Tapi pesta itu pasti akan berlangsung sampai malam. Bagaimanapun, di antara orang-orang ini, ada beberapa orang yang memiliki hubungan dekat satu sama lain. Semakin dekat mereka, semakin lama mereka tinggal. King Sui sedang menikmati anggurnya. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan alisnya dan melihat ke belakang. Sekelompok titik hitam terbang ke arah mereka dari kejauhan. Selain itu, mereka memiliki aura yang sangat besar. Hahaha, Zheng Clan, siapa yang mengira kalian menyembunyikan kepalamu di sini? Apalagi, bahkan sepertinya ada pernikahan yang sedang berlangsung di sekitar sini. Siapakah mempelai wanita? Biar saya lihat dan lihat apakah dia cantik. Suara vulgar terdengar. Namun, itu memiliki aura yang unik. King Sui adalah tamu prioritas di sini. Namun, orang-orang dari klan Zheng termasuk lelaki tua itu juga hadir. King Sui melihat ekspresi berubah Pak Tua Zheng. Orang tua itu memiliki pikiran yang sangat kuat dan wajah yang tebal. Namun sekarang, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang dan dia juga tampak panik. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Old Demon O ada di sini. Ekspresi Zheng Xichang terlihat agak jelek. Pak Tua Zheng berdiri. Sebelum dia bisa berbicara, sekitar 10 orang sudah turun dari langit. Semua orang ini mengenakan pakaian yang indah. Namun, semua pakaian mereka sangat berwarna, membuatnya terlihat sangat aneh. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang laki-laki. Dia tampak sangat aneh. King Sui tidak dapat mengetahui usia pastinya. Faktanya, dia tampak sangat muda, tetapi King Sui tahu bahwa dia jelas bukan anak muda. King Sui merasa bahwa dia mungkin berada di generasi yang sama dengan Pak Tua Zheng. Wajahnya terlihat agak jahat, matanya juga sangat tajam. Ketika bola matanya berputar, itu bisa mengirim rasa dingin ke tulang belakang seseorang, menanamkan rasa takut di hati seseorang. Old Demon Zheng, wajahmu hari ini sepertinya tidak sedap dipandang. Menurutmu kemana kamu bisa lari setelah membunuh bangsaku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kamu lari ke sudut dunia. Pria menyeramkan itu terkekeh dan berkata. Suaranya terdengar agak tajam dan aneh. Old Demon O, akulah yang membunuh orang itu. Kematiannya memang pantas. Zheng Babai berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Hahaha, itu hanya seorang wanita. Siapa yang akan menikah hari ini? Saya akan mencuri istrinya dan membawanya ke kamar pengantin saya hari ini. Coba saya lihat apakah ada orang yang bisa menghentikan saya. Pria itu menggerakkan matanya dan tertawa.
Old Demon O, jangan melewati batas. Jika tidak, aku akan membiarkanmu menderita kematian yang tidak sedap dipandang. Zheng Xuan menonjol dan memelototi musuh. Oh, jadi kamu yang akan menikah. Zheng Clan telah menaruh semua kepercayaan mereka padamu. Karena itu masalahnya, saya tidak hanya akan melumpuhkan Anda hari ini, tetapi juga membiarkan Anda melihat diri saya memasuki kamar pengantin bersama istri Anda. Hahaha. Old Demon O mengeluarkan suara tawa yang menyerupai burung hantu. Kedengarannya sangat buruk dan tajam. King Sui bisa merasakan kekuatan lawan, dia sangat kuat. Awalnya, dia tidak berencana untuk mengungkapkan dirinya begitu cepat, tetapi pria ini tampaknya terlalu tidak tahu malu, apalagi pengantin wanita itu adalah King Bei. King Sui tidak ingin King Bei merasa malu di hari pernikahannya. Pada saat ini, Old Demon O melihat King Bei. Suara dari dia yang mendecakkan lidahnya bisa terdengar, pengantin wanita terlihat cukup baik. Sepertinya hari ini, saya akan bersenang-senang. Saat berbicara, Old Demon O segera mengulurkan tangannya. Zheng Xuan memiliki ekspresi yang sangat jelek saat dia mengulurkan tangannya untuk bertahan melawan tangan Old Demon O. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Aura Old Demon O tidak hanya berkurang, sebaliknya, itu juga meningkat tajam. Dia kemudian mengulurkan jejak telapak tangannya dengan tiba-tiba. Saat itu, rambut Zheng Xuan memutih. Dengan kedua tangannya, dia dengan cepat membentuk segel dan mendorongnya ke arah Old Demon O dengan sekuat tenaga. Beng! Tubuh Zheng Xuan terlempar ke belakang. Dia menyemburkan seteguk darah segar. Kamu seperti belalang sembah yang mencoba memblokir mobil. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Old Demon O memindahkan pandangannya ke arah klan Zheng dan berkata dengan nada menghina. Old Demon O, sebaiknya kau tahu batasmu, jika tidak, aku akan mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membunuhmu. Saat ini, Pak Tua Zheng keluar. Wajahnya terlihat sangat suram, sepertinya air akan keluar darinya. Hahaha. Mempertaruhkan nyawamu. Pak Tua Zheng, apa yang kamu miliki yang membuatmu berpikir kamu bisa membunuhku? Membunuhmu seperti berkedip bagiku. Old Demon O memiliki tampilan yang lebih menghina dari sebelumnya. King Sui sekarang tepat di samping Zheng Xuan. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk punggungnya untuk mengatur organ di seluruh tubuhnya kembali ke posisi yang seharusnya. Jadi, merekalah yang memaksa kalian ke Dancing Phoenix Kontinen. Ya, saya minta maaf, Saudara Sui, saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat menemukan kita secepat ini. Saya minta maaf telah menyeret Anda ke dalam ini. Zheng Xuan berkata dengan nada sangat bersalah. Ceritakan tentang orang ini. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Demikian pula, wajahnya juga tidak terlihat bagus. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan juga kenali musuhmu. Untuk saat ini, mengetahui musuhnya adalah yang paling penting. Klan O adalah klan aristokrat. Namun, teknik bela diri yang mereka kembangkan sangat jahat. Itu mengharuskan mereka untuk menyerap Yin Qi, dengan kata lain, esensi dari wanita. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Baik klan Zheng dan klan O berasal dari daerah yang sama, tetapi kami cukup jauh satu sama lain. Selama ini, kami selalu memikirkan bisnis kami sendiri. Tetapi suatu hari, seseorang dari klan O bertemu dengan saudara perempuan sepupu saya. Tidak hanya dia menodai dia, tetapi dia juga menyerap esensinya dan membunuhnya. Karenanya, didorong oleh amarah, saya membunuh orang itu. Orang itu adalah putra bungsu dari Old Demon O. Zheng Xuan mencoba membuat cerita panjang menjadi pendek dan secara singkat membahas ceritanya dengan King Sui. King Sui tahu bahwa klan O adalah klan di mana hanya laki-laki yang dibudidayakan. Dengan menyerap esensi, teknik bela diri yang mereka kembangkan menjadi sangat jahat. Kecepatan peningkatan kekuatan mereka juga sangat cepat. Ini adalah salah satu cara paling nyaman untuk meningkatkan kekuatan. Namun, itu juga memiliki pro dan kontra. Biasanya, semakin besar keuntungannya, semakin besar juga kerugiannya.
Salah satu kelemahan terbesarnya adalah fondasi yang tidak stabil. Sekarang, Pak Tua Zeng sudah mulai bertarung melawan lawan. Pak Tua Zeng adalah seorang pejuang yang kuat, tetapi sekarang, dia didorong mundur dan diserang oleh Pak Tua O. Dia lebih unggul dari Pak Tua Zeng dalam hal kecepatan dan kehebatan serangannya. Serangan Old Demon O tidak memiliki trik apapun. Namun, dia sangat cepat dan semua serangannya tajam. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, sepertinya ada aura kehijauan sepanjang 3 kaki yang memancar darinya. Itu seperti nyala api kehijauan dan terasa sangat aneh. Palu setengah bulan. Tiba-tiba, palu di tangan Pak Tua Zeng berputar dengan cara yang sangat aneh. Itu seperti gunung besar saat menyerang Old Demon O. Trik yang tidak penting. Old Demon O mendengus dingin. Alih-alih mundur, dia menyambut serangan itu secara langsung. Kecepatannya pada saat itu meningkat begitu banyak, dia sepertinya telah berteleportasi. Setelah itu, dia muncul tepat di sebelah Pak Tua Zeng dan mendaratkan pukulannya ke tulang rusuk kiri Pak Tua Zeng. Boom, kraak, puh. Pak Tua Zeng menyemburkan seteguk darah segar. Cukup banyak tulang rusuknya yang retak. King Sui mengerutkan alisnya, dia tahu betul betapa kuatnya Pak Tua Zeng, dan sekarang, berpikir bahwa dia akan dipukuli dengan mudah. Seberapa kuat pria itu? Mungkinkah dia sudah berada di tahap akhir dari tingkat ke-7 ranah ilahi? Atau mungkinkah dia lebih kuat dari itu? Bahkan dengan sense spiritualnya, King Sui tidak dapat dengan jelas merasakan kekuatannya. Tapi dia bisa memastikan bahwa lawannya pasti lebih kuat darinya, itulah sebabnya selama ini dia tidak bergerak. Namun, dia tidak pernah mengira Pak Tua Zeng akan dikalahkan secepat ini. Sekelompok sampah, dan Anda semua masih berani melihat diri Anda sebagai klan aristokrat. Omong kosong, pria itu meludah dengan ejekan. Kakek, ayah, aku akan membunuhmu. Mata Zeng Sichang tampak sangat merah saat dia menyerang ke depan. Kembali, suara lemah orang tua Zeng terdengar. Sosok Zeng Sichang terhenti. Pak Tua Zeng didukung kembali oleh orang lain. Meskipun tulang rusuknya mungkin retak, bagi para prajurit, luka semacam ini tidak seberapa. Ayah, aku tidak tahan lagi, mari kita pertaruhkan segalanya dan selesaikan mereka sekali dan untuk selamanya. Tubuh Zeng Sichang gemetar. King Sui awalnya akan bergerak, tetapi pada saat ini, dia berhenti. Dia ingin melihat bagaimana Pak Tua Zeng berencana untuk menyelesaikan masalah ini. Old Demon O, klan Zengku telah dipaksa olehmu sejauh ini. Mengapa Anda masih ingin memusnahkan kami? Apa menurutmu klan Zeng tidak punya kartu lagi untuk dimainkan? Wajah Pak Tua Zeng terlihat sangat tidak sedap dipandang. Namun demikian, dia masih menatap Old Demon O seperti dia tidak berniat untuk mundur selangkah. Kartu untuk dimainkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami kurang informasi tentang kalian? Kartu apa yang tersisa? Aku akan mengambil apapun yang kau lemparkan padaku. Old Demon O sepertinya tidak peduli sedikit pun. Sebagai seorang pria, lebih baik berkompromi sampai batas tertentu. Katakan, apa yang kamu inginkan? Pak Tua Zeng bertanya dengan sangat tenang. Meski tidak sulit bagiku untuk membantai klan sepertimu, tapi karena Anda telah memintanya, izinkan saya mengajukan syarat. Old Demon O menunjukkan ekspresi nakal. Senyuman dari dia membuat semua orang dari klan Zeng mengejang. Meskipun dia belum mengatakan apa yang dia inginkan, mereka sedikit banyak dapat mengetahui bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Dulu, anakku dibunuh karena menyentuh wanita dari klanmu. Itu anakku. Jauh di lubuk hati, saya masih menyimpan dendam atas apa yang Anda lakukan. Saya tahu bahwa klan Zeng memiliki cukup banyak wanita cantik. Kondisi saya adalah Anda mengirimkan semuanya kepada saya. Old Demon O berkata dengan gembira. Ketika Old Demon O mengatakan semua itu, dia sama sekali tidak menganggapnya tidak pantas. Bahkan King Sui mulai berpikir bahwa klan O lebih buruk dari binatang buas. Tak disangka mereka berani mengatakan